Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami tentang pengantar pendidikan. Yaitu di sini kami akan saya sebagai host dan saudara-saudara ini sebagai narasumber. Baik, nah nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara-saudara. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita perkenalan dulu teman-teman. Ya, baik, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Fatir Muhammad, NIM A4312530002. Baik, selanjutnya. Baik, saya Natulens ke pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil dengan NIM A43125360. Perkenalkan, nama saya Lucky Alvarez Bawono dengan NIM 431253032. Nah, itu dia perkenalan dari kami bertiga. Nah, jadi begini, saya ke sini mau memberikan pertanyaan ini tentang teori pengantar pendidikan. Jadi sebelum saya bertanya itu, bagaimana kabarnya saudara semua ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Jadi kemarin tadi naik apa? Motor. Motor. Ya, kenapa di jalan ada masalah, kayak misalkan dapat orang kecelakaan atau dapat orang yang mabuk ya? Tidak ada. Aman, Lancar, aman perjalanan. patuhi juga lalu lintas, peraturan lalu lintas, dia terobos lampu merah. Alhamdulillah, tidak, karena itu termasuk tentang pendidikan juga. Oh iya. Pakai helm? Oke. Pakai helm. Nah, jadi baik, di sini saya akan berikan pertanyaan untuk saudara Kilong. Baik, pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang pengantar pendidikan, saudara Kilong? Ya, baik. Menurut saya itu pendidikan sangat penting. Karena pendidikan ini kita sebagai mahasiswa atau ingin menjadi seorang guru, jadi kita harus mengetahui tentang pendidikan itu bagaimana. Jadi jikalau kita tidak mengetahui pendidikan, mahasiswa kita atau mempertanyakan sesuatu tentang, saya bisa dengan penerobosan lampu merah lah, tanya apakah lampu merah ini bisa diterobos atau tidak. Pasti kalau sebuah orang guru mempunyai pendidikan, pasti dia akan menekankan itu lampu merah itu tidak bisa dilanggar. Ya baik, karena baik itu saja. Lumayan, luar biasa ya pertanyaan dari saudara Kilong. Jadi pendidikan itu bagi beliau ini sangat penting. Tentang misalkan diambil tadi kan tentang contoh ngerobos lampu merah itu kan boleh kan, Hal yang tidak baik, hal yang tidak baik. Jadi orang yang mengetahui tentang pendidikan pasti tidak akan ngerobos Ya, kan? betul. Itu maksudnya. Nah, pertanyaan yang kedua saya berikan untuk saudara Lucky. Baik, pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang behavior? Oke. Behavior menurut saya adalah perilaku atau tingkah laku seseorang. Saya ambil contoh, tingkah laku seseorang itu yang selalu datang tepat waktu. Seperti kita kan kedepannya akan menjadi guru atau seorang pelatih. Untuk apa kita menjadi seorang guru atau pelatih jika kita tidak menunjukkan perilaku yang baik? Seperti datang terlambat, itu tidak bagus. Jadi kita harus memberikan contoh, datang tepat waktu, dan kepada anak-anak supaya kita menjadi contoh yang baik. Menurut saya Jadi guru yang baik begitu kan? menurut saya itu salah satu contoh behavior. Behavior. Nah, luar biasa jawaban dari saudara Lucky ini. Jadi dia mengambil dari karakter yang baik. Karena ini kan sebagai calon guru kan masih kita mendidik anak-anak. Betul. Karakter yang buruk kita ajar-ajar anak-anak. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga untuk saudara Kilong, bagaimana Anda memberikan cara belajar anak yang berkelebihan khusus? Jadi anak yang berkelebihan
kelebihan khusus ini, misalkan dia ini kayak apa, IQ-nya ini kurang, cara apa dia menangkap pembelajaran ini lambat gitu. Jadi bagaimana Anda memberikan pembelajaran itu yang lebih efektif anak tersebut? Kayaknya menurut saya kita harus memperhatikan sebuah anak ini kalau dia kebutuhan khusus begitu. Jadi kita harus memberikan tambahan atau kayak yang misalkan mahasiswa ini dia sukanya kayak sepak bola, belajar sepak bola. Jadi apa yang disukai mahasiswa ini itu yang kita berikan sebagai pendekatan begitu. Nah, kalau pendekatan pelajaran dengan lancar, kita kayak masuk yang lebih dalam lagi. Saya Luar biasa jawaban dari saudara kita. Jadi sebelum kita memasuki pertanyaan yang berikutnya, kita berbincang-bincang dulu. Berbincang. Jadi saudara Kilong ini cabornya apa? ya baik, cabur saya seperti yang saya bilang tadi tentang sepak bola karena jadi sepak bola. Jadi cabornya beliau ini sepak bola. Luar biasa cabornya beliau ini. Tangan dulu. Baik, saudara lu cabornya saudaranya Sama, karena biasa. cabur sepak bola itu adalah olahraga nomor 1 di dunia, banyak penggemarnya, Iya, termasuk saya. Betul juga. Jadi sudah pernah ikut turnamen kemana semua ya? Alhamdulillah. Turnamen Antara RT RW. kecil saja. Kecil saja. RT RW desa. Oh, Desa. RW. Ikut saja. turnamen. Iya. Ada pengalaman. Ada pengalaman. Turnamen RW, RT, RW. Saudara mungkin sudah pernah ikut turnamen kemana semua? Secara serasa sudah jauh-jauh semua jalan. Terlalu jauh jam terbang. Hoi. Baru di kampung-kampung Tarkam. Mungkin selain dari sepak bola itu ada cabur-cabur lain yang diminati atau yang mau dimasuki gitu. Kalau saya untuk sekarang tidak, fokus sepak bola. Sepak bola saja dulu lah. Iya. Saudara Kim, mungkin ada cabur yang mau diminati. Kan nanti kita ini ada apa MK pilihan nanti kan. Oh iya. Jadi misalkan di situ ada cabur taekwondo, cabur kempo. Jadi rencanamu cabur apa? Bela diri kah? Apa? Oh, jadi yang saya ambil bela diri. Wah, bela diri ya. Luar biasa. Luar biasa memang saudara-saudara kita ini. Luar biasa. Baik. Jadi kita ini tidak ada 9, tidak ada 5 lagi. Tidak apa-apa kan? Aman aja. Nah, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemana? Lanjut. Masih segar ini. Masih segar. Untuk Sudah makan. mengefektifkan waktu juga. Sudah makan juga tadi. Makan. Alhamdulillah saja sudah makan. Makan kelor. Sebayang makan. Nah. Baik, pertanyaan yang keempat untuk saudara Kilong. Ya. Mengapa Anda harus mengetahui tentang pendidikan? Baik. Ini sangat bagus sekali ya. Nah. Karena pendidikan sangat penting. Karena mengapa? Pendidikan menurut saya penting sekali. Kenapa penting? Saya ambil contoh saja. Kayak pepaya. Supaya Kan pepaya kan ini banyak sekali jenisnya. Iya. Ada pepaya ada yang kayak pepaya bakso. Jadi kalau kita tidak mengetahui pepaya ini, pasti kalau kita berbelanja atau berbelanja dari orang, nah kalau kita tidak tahu pepaya ini yang bagus ini, kita bertanyakan tentang harga. Baru yang ini yang penjual memberikan harga tinggi, tidak sesuai dengan budget. Jadi kita sendiri yang jadi pendidikan sangat penting bagi individu atau masyarakat. kita tidak gampang ditipu orang Iya, juga betul. kan. Begitu ketika kita beli di pasar, kita kurang pendidikan, kita misalkan beli uang pakai 100, kita beli hanya 10.000. Nanti penjual ini lebih ilmunya ini. Dia tidak tahu kita punya pendidikan kan. Iya. Jadi bisa dia tipu. Iya. Nah, luar biasa jawaban dari saudara Kilong ini. Baik. Dan
Baik, pertanyaan selanjutnya untuk saudara Lucky ini. Jelaskan yang dimaksud dengan teori kognitif dalam pendidikan. Menurut saya teori kognitif itu dalam pendidikan adalah satu pendekatan yang menekankan pada proses. Kita ambil contoh proses mental. Nah, kayak bagaimana kayak mental kan mental ini banyak Kita kan mahasiswa ini masih tergolong dalam atlet. Ya. Kita kan sebelum menjadi guru atau menjadi pelatih, kita masih masuk atlet. Kita sebagai atlet itu harus punya mental, karena di pertandingan tidak mungkin kita cuma begitu modal skill doang kan. modal skill sekedar tanding tapi kita tidak ada mental. Jadi menurut saya mental itu penting, itu dalam teori kognitif. Pertama itu mental juara, Mental pasti juara itu. itu pasti itu. Soalnya para juara begitu kan mereka tidak punya mental juara ya pasti tidak dapat main, juara di sana. tidak main. Baik, luar biasa. Ternyata ada lagi satu pertanyaan ini untuk saudara Lucky. Apa yang anda ketahui tentang humanistik? Saya ketahui tentang humanistik itu pendekatan dalam psikologi. Kita itu berbicara tentang psikologi dan pendidikan yang menekankan pada nilai yang bermartabat, keunikan individu. Kita mengambil contoh psikologi skill individu. Setiap orang memiliki keunikan. Kayak apa ya, kita ambil contohnya itu potensi yang berbeda-beda. Misalkan macam saya, potensi saya di sepak bola, film potensinya misalnya kita taruhlah di voli. Itu kan kita berbeda potensi. Itu salah satu contoh humanistik. Baik, ya, sangat luar biasa jawaban-jawaban dari saudara kita ini. Jadi humanistik itu tentang apa? Tentang teori skill individu. Nah, skill individu. Jadi kita itu mempunyai skill masing-masing, misalkan potensi masing-masing, misalkan di cabur yang kita minati begitu kan. Jadi kita punya skill di cabur yang kita minati itu. Kelebihan kita misalkan cabur ini, cabur itu, kita ya mungkin kita yang tidak punya minuman makanan ini jadi tongkrokan ini sudah haus terus cuaca di Palu ini sama lumayan hari ini napane sekali. Orang Palu bilang napane tadi tuh sama jam 12 panas sekali deh. Untung juga tidak nabawa kita tadi, Hampir nabuah sudah ini. yuk kami hampir nabawa abang kulit deh untuk pakai sunscreen tadi kumi pakai sunscreen tadi keren, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik, sekian podcast dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.